Oke, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi mata kuliah kita, matris dan transformasi linear. Pertemuan kali ini atau minggu ini adalah kita ke pertemuan ke-14. Jadi topik hari ini adalah transformasi linear inverse. Jadi sebelumnya saya akan share dulu slide-nya. Oke, minggu sebelumnya atau minggu yang lewat kita sudah belajar transformasi linear pada pertemuan ke-13. Jadi hari ini kita belajar transformasi linear inverse. Jadi pertemuan ini adalah transformasi linear inverse, itu lanjutan dari materi kita minggu yang lewat. Kita lanjut, jadi langsung ke definisinya. Transformasi linear inverse-nya. Jadi di sini jika T1 Rn pangkat N menuju Rn dan T2 Rn R pangkat E dan menuju R pangkat E adalah transformasi linear sehingga setiap X anggota dari R pangkat N. Jadi T2 T1 fungsi X sama dengan X dan T1 T2 fungsi X sama dengan X. Maka T2 disebut inverse dari T1 dan T1 dikatakan invertible. Tidak semua transformasi mempunyai inverse. Jika transformasi linear T1 invertible, maka inverse-nya tunggal dan dinotasikan dengan T1 pangkat 1. Jadi transformasi linear. Kemarin transformasi linear udah saya jelaskan bahwa bentuk pemetaan dari domain ke kodomain atau dari dari V ke W. Jadi seperti inilah minggu kemarin kita pelajarin transformasi linear, ini adalah V, ini W. Jadi dari domain, dari daerah asal menuju ke daerah tujuan, ya, ada titiknya. Oke. Jadi kemarin diistilahkannya adalah transformasi linear T. Kita pelajari kemarin ini T sama dengan V menuju W. Oke. Ini yang disebut dengan transformasi linear. Apa yang dimaksud dengan transformasi linear inverse berarti kebalikan dari transformasi linear atau kebalikan dari transformasi linear. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya transformasi linear V menuju W. Kalau transformasi linear inverse adalah dari W menuju V atau kebalikan dari V menuju W. Jadi kebalikan dari transformasi linear itu yang disebut dengan transformasi linear inverse. Jadi ini disebut dengan T pangkat minus 1. Artinya dia kembali 1 kali. Jadi ini yang disebut dengan transformasi linear. Dijelaskan lagi, tidak semua transformasi mempunyai inverse. Artinya tidak semua V menuju W bisa dikembalikan, ada juga persamaan tertentu yang tidak bisa dikembalikan atau tidak ada inverse-nya. Apa syaratnya? Salah satu syaratnya itu adalah inverse-nya itu tunggal. Itu yang bisa dikembalikan atau itulah yang disebut dengan transformasi inverse. Jadi salah satu syarat dalam bahwa suatu transformasi linear bisa di inverse atau tidak itu salah satu adalah harus inverse-nya tunggal. Apa yang disebut dengan inverse-nya tunggal adalah jika pemetaannya itu 1 ke 1. Misalnya ini X sama dengan 1, berarti sini dia. Misalnya X tambah 1, misalnya 2, 1, 1.
Atau misalnya S tambah Y sama dengan 3, maka sini. Artinya pemetaan satu ke satu dari V ke W, kalau seperti ini bentuknya bisa ada inverse-nya. Tetapi kalau misalnya bentuk pemetaannya bentuk yang lain, kemungkinan besar tidak bisa dikerjakan inverse-nya atau tidak bisa dikembalikan atau tidak dapat dicari nilai inverse-nya. Contohnya kalau misalnya ada persamaan seperti ini atau ada persamaan linear seperti ini, X, Y, misalnya 2 titik di sini X tambah 1, nilainya 2,0 misalnya, maka X-nya menuju 2,0, ini menuju 2,0. Maka kalau dicari inverse-nya itu tidak ketemu. Makanya disebut tunggal. Arti tunggal di situ adalah one to one atau satu ke satu. Artinya satu menuju satu, satu menuju satu, satu menuju satu. Bukan seperti ini, dua menuju satu. Itu salah. Atau tidak ada inverse-nya. Jadi itulah kriteria transformasi linear yang bisa ada atau bisa dicari nilai inverse-nya. Seterusnya nilai dari atau notasi dari transformasi linear inverse adalah yaitu T pangkat minus 1. Oke, lanjut. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Contohnya seperti ini. Kita misalnya punya persamaan seperti ini, contoh. Misalkan T sama dengan transformasi linearnya R pangkat 2 menuju R pangkat 2. Didefinisikan dengan T X1, X2 sama dengan X1 pangkat 4X, X1 dikurangi minus 4X2. Tunjukkan T invertible dan tentukan T pangkat satunya. Jadi pertanyaan di sini tanyakan sama kita, apakah persamaan ini sini ke sini itu invertible atau bisa di-inverse? Yang kedua, carilah inverse-nya. Nah, artinya bisakah dicari nilai inverse-nya? Kalau bisa, maka selanjutnya carilah nilai dari inverse-nya. Cara mengerjakan yang pertama adalah matrisnya ini kita rubah ke matris. Jadi kalau Anda lihat di sini ada dua persamaannya, yaitu X1 tambah 4X2. Persamaan kedua adalah X1 dikurangi 4X2. Jadi persamaan ini dirubah ke matriks. Jadi kalau dirubah ke matriks, langsung ambil nilainya, nilai dari konstantanya atau nilai dari konstanta ini. Kalau X1 ini berarti dia 1 ke sini, baru ini 4X sudah berarti ke sini ya. Yang kedua ini X1, yang kedua ini minus 4 berarti di sini 4. Jadi persamaan yang kedua ini dirubah ke dalam bentuk matriks, tapi matrisnya di sini dalam bentuk baris. Kalau sebelumnya kalau kita rubah nilai matris dalam bentuk kolom, ini dirubah dalam bentuk baris. Oke, selanjutnya setelah dirubah ke matriks, maka kita cari nilai inverse dari matriks ini. Jadi kita cari nilai dari inverse matriks. Jadi nilai dari inverse matriks mudah-mudahan masih diingat semuanya, bahwa kita cari dulu nilai inverse dari matriks dengan rumus ya, kita cari determinannya baru dikali dengan anjoi dari matriks ini. Jadi 1 jadi ini dia, yaitu minus 1/8 kali minus 4, minus 1, 1. Ini dari mana diperoleh? Ya, sesuai dengan rumus dari pencarian nilai determinan dari matriks, bahwa A, B, C, D, kalau mau dibuat nilai enjoy-nya untuk mencari determinannya, maka berubah dia seperti ini. Sini A, ini jadi D, di sini C minus, baru di sini B minus. Jadi kita rubah, berarti ini kita rubah, persamaan ini kita rubah. Jadi ini kita rubah berarti minus 4 ini
pindah ke sini, 4 di sini, pindah ke sini, ya. Baru 1 ini, 1 di sini, pindah ke sini, minus, baru 1 di sini, pindah ke sini. Nah, jadi seperti ini bentuknya karena sudah kita rubah ke kofaktor. 1/8. 1/8 ini dari mana diambil? Ya, diambil dari nilai determinan dari ini, dari matriks ini atau matriks A, ya. Jadi kalau kita cari determinan dari matrisnya berarti 1 kali minus 4 ya, 1 kali minus 4 berarti minus 4 dikurangi 4 kali 1 berarti 4, berarti minus 4 dikurangi minus 4 berarti minus 8, makanya dapat 8, jadi minus 1/8. Jadi dicarilah nih inverse dari matriks ini, dapatlah ini dia, sesuai dengan materi yang setelah kita pelajari sebelumnya. Baru selanjutnya hasilnya ini ditransformasi, makanya T dari A minus adalah ini. Ditransformasi. Transformasi ini adalah bentuk baris dari kolom diubah jadi bentuk baris dari matris diubah jadi bentuk baris. Jadi dari kolom jadi baris atau baris jadi kolom. Seperti ini kita rubah dalam bentuk baris, berarti 1/2 ke sini, 1/8-nya di sini. Jadi dari baris ke kolom, begitu juga ini ke sini juga ke sini ya. Oke, pembuktian. Seperti ini pembuktian, apakah memang invertible persamaan tersebut bisa dicari nilai inverse ya, maka harus perlu dibuktikan ya. Jadi pembuktiannya seperti ini. Pembuktiannya rumusnya adalah A kali A pangkat minus 1 atau A minus 1, A pangkat minus 1 kali A. Jadi nilai yang ini, A ini kan dari sini, ini kan nilai dari inverse matrisnya. Ya. Dikalikan maka dapat nilainya 1001. Jadi ini kan matris diagonal. Begitu juga kalau dikalikan sebaliknya, seperti dikali ke sini, dapat juga nilainya 1001. Artinya kalau dia menjadi matris diagonal, maka hasilnya itu adalah invertible atau bisa dicari nilai matriksnya, atau bisa dicari nilai matriksnya, atau invertible. Jadi terbukti invertible lah persamaan ini. Artinya invertible adalah bisa dicari nilai inverse-nya. Selanjutnya kita cari T pangkat minus 1-nya, berarti kita cari nilai inverse-nya. Cari nilai inverse-nya seperti ini, T pangkat minus 1 kali Y. Ini kita buat variabel Y untuk dapat perkaliannya. Selanjutnya A minus 1 berarti hasil dari inverse-nya. Ini yang sudah ditransformasi, dari sini masuk ke sini. Selanjutnya baru buatlah persamaan Y-nya Y1, Y2, barulah diadakan perkalian. Setelah diadakan perkalian, dapatlah setengah Y1, 1/8 Y2. Selanjutnya setengah Y1 dikurangi, setelah itu minus setengah 1/8 Y2. Dari persamaan ini kita rubahlah ke persamaan. Dari matriks ini kita rubah ke persamaan, maka inverse-nya adalah setengah Y1 tambah setengah Y2. Langsung ambil dari baris persamaan ini. Selanjutnya setengah Y2 dikurangi minus 1/8 Y2 diambil dari sini. Jadi inilah nilai I inverse dari persamaan linear, yaitu T X1 sama dengan X tambah 4X2, X1 dikurangi 4X2. Jadi sekianlah seperti itulah pelajaran kita untuk transformasi linear inverse. Saya minta sama Anda untuk belajar lagi memperdalam materinya. Jika Anda misalnya yang Anda tanyakan bisa tanyakan sama saya, atau bisa juga Anda belajar di internet. Jadi seminggu depan atau beberapa hari ini saya akan kasih tugas sama Anda sebagai ganti kuis atau sebagai kuis untuk nanti dikerjakan dan nanti saya nilai
dan nilainya saya anggap sebagai nilai khusus atau tugas. Jadi itu nanti pertemuan ke-15 kita. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Thank you Maluate. Bujur sawagala sheshe, arigato gozaisma dan gamsa hanida.